Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari teman-teman saya ajak untuk datang kepada Tuhan. Kita mau mengundang hadirat Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Mari saya ajak untuk berdoa. Bapa yang berada di dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami, Bapa. Kalau kami boleh melalui hari-hari demi hari Tuhan, kami boleh mengalami kesehatan Tuhan, kami boleh mengalami kebahagiaan Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kejadian-kejadian yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami juga mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau, Bapa. Biarkan kami Tuhan boleh menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran, Bapa. Dan dengan otoritas-Mu Tuhan, kami mau tolak roh-roh jahat yang akan mengganggu setiap ibadah kami, Bapa. Kami mau Tuhan datang ke altar-Mu, Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, Bapa. Mari siapkan posisi yang terbaik untuk Tuhan. Mari hampiri tahtanya, teman-teman. Jauhkan dari semua yang mengganggu-Mu. Kita mau fokus sama Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala
seperti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman menjawab dan selalu pedulikan ku datang Yesus, jadiku segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang luar biasa. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama kami. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau yang luar biasa. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Yesus, ini kami Tuhan, kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan,
Tidak pernah sekalipun Tuhan Kau meninggalkan setiap kami Bapa. Bahkan sering kami Tuhan meninggalkan Engkau Bapa. Tapi tidak sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan setiap kami Bapa. Banyak masalah yang kami hadapi Bapa saat-saat ini Tuhan. Banyak ketakutan Tuhan yang kami hadapi Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan kami lebih besar daripada masalah kami. Kami mau Tuhan datang kepada Engkau Bapa. Kami menyerahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang memberi kami kekuatan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan kami Bapa. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh menangkap firman-Mu Bapa. Biarkan kami boleh mendapatkan rema Tuhan dari firman itu Tuhan. Berkati membawa firman-Mu Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan apa yang Ia katakan Tuhan adalah perkataan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab hari ini kami ingin merenungkan setiap sabda dan firman. Bila setiap firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan Yesus bisa mengubahkan setiap hati kami, dimanapun kami berada, tetapi Engkau ada di dalam setiap hati kami, dan Engkau mengerti setiap hati kami, dan kami menjadi tahu, dan kami akan berubah sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Kami siap untuk Kau ubah seutuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Allah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali di dalam student gathering secara online. Ada hal yang luar biasa, mungkin berbeda dari bulan-bulan kemarin gitu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menyikapi dalam situasi pandemi seperti ini. Saudara-saudara, COVID-19 telah mengubah banyak keadaan. Kita melihat bahwa yang biasanya kita berjumpa secara langsung, beribadah secara langsung, tetapi hari ini kita dipaksa untuk kita beribadah secara online. Walaupun beberapa gereja sudah membuka beribadah bersama-sama, tapi hari ini kita masih melakukan secara online. Yang jadi permasalahan adalah apa makna di balik semuanya ini, saudara. Sebelum kita melihat satu firman Tuhan, saya akan ceritakan. Ada suatu perusahaan yang dia bergerak dengan sungguh luar biasa, tetapi suatu ketika perusahaan itu mengalami suatu kebangkrutan. Mengapa bisa demikian, saudara? Dilihat ternyata di sana ada banyak pemimpin. Akhirnya perusahaan ini hancur karena banyaknya pemimpin pada saat itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, di dalam Filipi pasal yang kedua, ada satu hal yang luar biasa dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita tahu bahwa ternyata di Filipi telah terjadi suatu perpecahan jemaat yang sungguh luar biasa. Paulus pada saat itu di dalam penjara, tetapi dia bisa menasehatkan di dalam hal yang luar biasa. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Walaupun Paulus tidak bisa berjumpa secara langsung dengan jemaat di Filipi, tetapi Paulus memberikan suatu nasihat yang sungguh luar biasa. Salah satunya adalah kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini diberikan, nasihat itu diberikan ketika jemaat Filipi mengalami suatu perpecahan di sana, saudara.
Paulus tidak bisa bertemu secara langsung dengan jemaat di Filipi, tetapi nasihatnya mengarah kepada kesatuan hati. Kalau kita melihat di ayat kelima, 45 sudah dikatakan di sana, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 4 ini diberikan, kita bisa menganalisa kemungkinan memang ada beberapa orang di sana itu bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Saya berikan ilustrasi tadi di awal. Sebuah perusahaan yang luar biasa ketika di sana ada banyak pemimpin yang memiliki keinginan pribadi di dalamnya, pasti perusahaan itu akan hancur. Saya kok bisa melihat, saudara ya, hari ini kenapa wabah ini diizinkan Tuhan? Kalau kita menganalisis dan kita tahu apa maknanya yang sesungguhnya, saudara, jangan sampai nanti wabah ini selesai kita tidak tahu makna Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Mungkin kita bisa melihat ada berbagai macam golongan-golongan. Kalau kita lihat di dalam kekristenan ini pecah menjadi beberapa golongan, saudara. Mungkin juga mereka disibukkan dengan golongannya masing-masing, disibukkan dengan gerejanya masing-masing. Tetapi kita tahu dengan adanya COVID-19, kita mulai fokus kepada keluarga. Kita mulai fokus kepada semua gereja-gereja Tuhan. Dan bahkan aplikasi Zoom muncul dengan cukup luar biasa. Bisa menyatukan gereja Tuhan di seluruh dunia, saudara. Ada hal yang luar biasa yang dikatakan Paulus di sana, walaupun Paulus di penjara, tetapi ada satu ledakan Injil yang luar biasa di sana. Kok kita melihat apa makna yang sebenarnya yang Tuhan taruh untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan tidak menginginkan sebuah perpecahan. Makanya Paulus memberikan suatu nasihat itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu yang diinginkan Tuhan hari ini. Adanya kesatuan hati di dalam jemaat Allah. Kesatuan di dalam roh yang Tuhan mau. Memiliki hati di dalam Allah. Itulah yang Tuhan mau. Mari kita akan lihat. Lalu bagaimana kita menyikapi? Karena kita hari ini, kita harus tenang. Ada nasihat yang cukup luar biasa yang Paulus berikan. Ayat 5 sampai ayat 8. Nasihat itu mencondongkan hati kita kepada Kristus. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semuanya. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang luar biasa? Tuhan menginginkan kerendahan hati itu ada di dalam diri orang percaya. Kitab Filipi ada dua orang yang menonjol di sana. Ada pemimpin yang sangat menonjol di sana. Sebut aja Sintike.
Sebut aja Eudia. Paulus menasihati kedua orang itu di dalam pasal 4 ayat kedua. Eudia kunasihati dan Sintik kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsutos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ini ditekankan oleh kedua pemimpin itu supaya mereka memiliki suatu kesatuan hati. Kesatuan hati itu yang diinginkan Allah dalam masa seperti ini. Kesatuan di dalam roh dan hati yang mau dibentuk, hati yang mau selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan pada saat ini. Sudah ke hari ini kita memiliki kerendahan hati seperti itu. Melihat Allah, Dia adalah Allah yang berkuasa, tetapi Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia seutuhnya. Itu suatu yang susah. Mungkin hari ini saudara punya kedudukan yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara punya pelayanan yang luar biasa, dipercayakan pelayanan yang luar biasa. Tetapi apakah hati saudara itu mau merendahkan diri? Sama seperti Kristus, Dia memiliki alam semesta ini, tetapi Dia mau datang dengan kerendahan hati. Jangan sampai ketinggian hati ini menghancurkan, justru menghancurkan persekutuan-persekutuan yang ada. Tetapi mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dampak dari kerendahan hati itu kita bisa lihat ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Rendahkan hati bukan berarti kalah. Merendahkan hati di situ letak di mana Tuhan akan meninggikan diri. Karena saudara, kita bersatu hati, mengingat bahwa masa pandemi ini bukan masalah yang serius buat kita semua. Tetapi kita harus menyikapi tetap tenang, seperti nasihat Paulus. Ada kesatuan roh. Jangan egois, dan mari meneladani Kristus. Sikap yang mau merendahkan hati kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Sudahkah saudara memiliki hati yang seperti itu? Mari saya mengajak teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan sampai perpecahan itu terjadi di antara kita. Tetapi mari kita bersama-sama ikut bersama dengan Tuhan. Karena kerendahan hati akan membuat kita bersatu dengan kesatuan roh yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini dengan melihat pengajaran Paulus yang diajarkan di jemaat di Filipi. Walaupun Paulus tidak bisa berjumpa secara langsung dengan jemaat di Filipi, tetapi nasihat itu supaya kita bisa sehati sepikir. Jangan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Sama seperti masa pandemi ini. Ajari kami semuanya untuk memiliki hati yang selalu merendahkan diri di hadapan sesama kami. Dan kami tahu hidup kami akan dilihat oleh banyak orang. Dan kami semua percaya orang lain akan melihat Yesus di dalam hidup kami dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab nama-Mu yang diagungkan
di dalam hidup kami saat ini. Mampukan kami untuk kami semuanya hidup seturut dengan kehendak. Kami bersyukur dan menyerahkan segala sesuatu dalam tangan kuasa-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Allah untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Student Gathering Online kali ini. Jangan lupa ikut kembali pada Student Gathering Online minggu depan. Dan Yesus memberkati.